warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maurista Adelia Francisca, NIM 173 dari kelas Farmasi H. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan morfologi dari Manihot utilissima atau yang biasa disebut ubi kayu, singkong, atau orang Jawa nyebutnya itu biasanya pohong. Oke, mari kita bedah satu persatu anatomi dan morfologinya. Check it out. Manihot utilissima atau biasa disebut singkong atau ubi kayu ini merupakan sumber karbohidrat yang sama dengan nasi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bedah satu persatu anatomi dan morfologi dari Manihot utilissima ini. Pertama, akar. Akar pada tanaman ubi kayu merupakan akar tunggang dan termasuk tumbuhan dikotil. Dalam akar inilah tanaman ubi kayu menyimpan cadangan makanan dan juga yang akan membesar hingga membentuk umbi-umbian. Yang kedua ada batang. Batang pada tanaman ubi kayu berbentuk bulat, panjang, berkayu, berbuku-buku, dan tumbuh memanjang. Panjang batang tanaman ubi kayu sekitar 2-3 cm, sedangkan ukuran diameter pada batang tergantung varietasnya, serta memiliki warna batang kecoklatan dengan ada tonjolan-tonjolan kecil pada batang dan juga terdapat gabus pada bagian dalam batang. Untuk bagian-bagian mikroskopik dari batang ubi kayu ini, ada bagian epidermis yang berada di luar batang, ada berkas pembuluh, korteks, empulur, sklerenkim, floem, xilem, dan berkas jaringan yang menghubungkan empulur ke korteks. Yang ketiga ada daun. Daun pada tanaman ubi kayu termasuk daun tunggal yang bertulang daun, berbentuk menjari, dan mempunyai tepi daun berbentuk rata. Daun ubi kayu memiliki tangkai yang panjang dan helaian daun menyerupai telapak tangan, dan setiap tangkai mempunyai daun sekitar 3-8 lembar. Selain itu, daun ubi kayu juga bersifat cepat luruh, yang berumur paling lama hanya beberapa bulan. Daun ubi kayu ini berwarna hijau muda ketika masih muda dan dapat dimanfaatkan untuk sayuran serta dapat digunakan untuk menetralisir rasa pahit sayuran lainnya. Namun ketika sudah tua, daun singkong ini atau ubi kayu ini berwarna hijau tua. Biasanya pada saat memasak daun pepaya, daun singkong ini sering digunakan untuk menetralisirkan rasa pahit dari daun pepaya tersebut. Yang keempat ada bunga. Bunga pada tanaman ubi kayu merupakan bunga berumah satu dengan penyerbukan silang. Bunga ini memiliki tenda bunga tunggal yang berukuran 1 cm. Bunga ini berada dalam tandan yang tidak rapat dan terkumpul pada ujung batang. Bunga betina pada tanaman ubi kayu ini berbentuk seperti cincin dengan tangkai putik yang bersatu. Bunga betina juga memiliki tenda bunga serta tonjolan penebalan dasar bunga yang berwarna kuning mengelilingi calon buah. Sedangkan bunga jantan pada tanaman ubi kayu ini juga mempunyai tenda bunga yang berbentuk seperti lonceng dan tertancap di sekitar penebalan dasar bunga serta berlekuk. Yang kelima ada buah. Buah pada tanaman ubi kayu disebut sebagai umbi. Umbi pada tanaman ubi kayu ini terbentuk dari akar yang berubah bentuk dan fungsinya sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Bentuk umbi pada ubi kayu bermacam-macam, namun kebanyakan berbentuk silinder dan meruncing, dan beberapa di antaranya bercabang. Selain itu, bentuk umbi biasanya bulat memanjang, sedangkan daging umbi mengandung zat pati berwarna putih gelap dan tiap tanaman menghasilkan 5-10 buah. Ubi kayu ini juga ada bentuk serbuknya. Bentuk serbuknya ini biasa disebut pati singkong atau Amylum manihot. Apa sih Amylum manihot itu?
Amil manihot atau pati singkong diperoleh dari umbi akar manihot utilissima yang berupa serbuk sangat halus dan putih. Cara mikroskopik, amil manihot ini berupa butir tunggal agak bulat atau bulat tapi rompang, ada rompangnya gitu. Banyak butir kecil dengan diameter 5 mikron sampai 10 mikron. Butir besar bergaris tengah 20 mikron sampai 35 mikron. Hilus tengah berupa titik atau rekahan yang membentuk Y atau X. Lamela tidak jelas, konsentris, butir majemuk sedikit, terdiri dari 2 atau 3 butir tunggal yang tidak sama bentuknya. Oke, selesai sudah kita membedah anatomi dan morfologi dari manihot utilissima atau biasa disebut singkong atau ubi kayu. Sekarang semuanya sudah ngerti kan ya? Oke, saatnya kita berpisah. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢，再见。